Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yasirli Amri. Saya perwakilan dari kelas 1 Aliyah Putri untuk mewakili lomba Moroisi pada pagi hari ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang isim isyarah. Ada yang tahu apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah huwa ma wudi'a al-musyar ilaih hasiyan bil asba'i wa nahwihi fala budda min qawlihi hadiran mahsusan bil basari. Jadi isim isyarah adalah isim yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu atau yang disebut dengan musyar ilaih dengan menggunakan yang nampak oleh mata dengan menggunakan telunjuk atau selainnya. Jadi contohnya seperti hada al-kitabu, ini adalah kitab. Hada adalah isim isyarah dan kitab ini merupakan musyar ilaihnya. Lalu apabila ada isim isyarah di mana musyar ilaih tersebut tidak nampak oleh mata atau hanya bisa diangan-angan, maka isim isyarah tersebut dihukumi majaz. Majaz adalah berlaku tetapi tidak sesuai dengan biasanya. Langsung saya bacakan nazmnya. Yang pertama, bidzati mufradin mudzakarin asyir bidhi wadhi tita ala unsak tasyir. Isyarahkanlah isim isyarah da untuk mufrad mudzakar dan untuk muannas menggunakan isim isyarah di, ta dan juga ti. Jadi isim isyarah da ini digunakan untuk mengisyarahi musyar ilaih yang mufrad mudzakar. Contohnya seperti hada rajulun atau hada zaitun. Nah, kemudian apabila kita ingin mengisyarahi musyar ilaih yang mufrad muannas, kita bisa menggunakan hadhihi atau ta atau ti dan juga di. Contohnya seperti hadhihi Zainabun atau hadhihi Fatimatun. Nah, di sini kan di depan isim isyarahnya ada tambahan huruf h. H ini hak apa? Ini adalah hak tanbih. Nah, ada yang tahu apa itu hak tanbih? Yang tahu saya kasih 5.000. Jadi hak tanbih adalah hak yang berfungsi untuk menarik perhatian seseorang yang saya ajak bicara. Jadi seumpama saya berbicara dengan seseorang di depan saya, lalu saya mengatakan, ini loh kitab, hada kitabun. Nah, lafaz hak tersebut ini digunakan untuk menarik perhatian agar orang yang saya ajak bicara melihat pada kitab yang saya tunjuk. Itu adalah pengertian dari hak tanbih. Nah, kemudian untuk yang kedua, wadhani tanil musannal murtafi wa fi siwa hudaini tanil qurtuti. Isyarahkanlah menggunakan dani dan tani untuk musanna atau tasniyah dalam tingkah rafa. Dan apabila selainnya rafa, yaitu nasab dan jar, kita menggunakan zaini dan taini. Jadi tasniyah dalam tingkah rafa ini menggunakan dani atau tani. Kalau dani seperti biasa itu mudzakar, nah kalau tani itu untuk muannas. Contohnya seperti hadzani al-kitabani mufidani. Kedua kitab ini bermanfaat. Ini adalah contoh isim isyarah yang dipergunakan untuk musyar ilaih dalam tingkah rafa. Kemudian contohnya dalam tingkah nasab yaitu ra'aitu zaini. Ra'aitu wis ningali sapa ingsun zaini ing iki wong lanang loro. Saya melihat kedua laki-laki ini. Nah, contohnya dalam tingkah jar yaitu marartu bizaini. Marartu wis lewatan sapa ingsun bizaini tetemu kelawan iki wong lanang loro. Itu adalah contoh isim isyarah yang digunakan untuk musyar ilaih entah itu dalam tingkah rafa, nasab ataupun jar. Nah, terus kalau seumpama tasniyah itu muannas bagaimana? Ya kita tinggal mengganti hadani menjadi tani, yang zaini menjadi taini, yang bidaini juga menjadi taini. Paham ya? Kemudian nazm yang ketiga, wabi ula asyir li jam'in mutlaqah wal madu aula wala terbukti tiqah.
isyarahkanlah kepada jamak mutlak menggunakan isim isyarah ula, dan membaca ula lebih panjang itu lebih utama. Jadi apabila kita ingin mengisyarahi musyarilah yang jamak, kita bisa menggunakan lafaz ula. Nah, di Quran Tanadumi dijelaskan bahwasanya jamak itu jamak mutlak. Pripun maksudnya jamak mutlak? Kita lihat pada qaulunya, qauluhu mutlaqan mudzakkaran aw muannatsan aqilan aw wirihi. Jadi maksud jamak mutlak di sini adalah kita bisa mengisyarahi jamak secara mutlak itu entah muannas atau mudzakkar, entah itu berakal ataupun tidak berakal. Tetapi kebanyakan orang itu mengisyarahi kepada jamak yang berakal. Adapun mengisyarahi jamak yang tidak berakal, tapi itu hukumnya qalil atau sedikit. Contohnya seperti lafaz haulai at-tulabu. Ini adalah contoh isim isyarah untuk mengisyarahi musyarilah yang jamak. Lanjut ke nazam yang ketiga, bil kafi harfan duna min aw ma'ah walam in qaddamtaha mumtani'ah. Apabila kita ingin mengisyarahi musyarilah yang jauh, tinggal kalian menambahkan huruf kaf atau bersamaan dengan lam. Tetapi apabila di depan isim isyarah tersebut sudah didahului dengan ha, maka menambahkan lam itu tercegah atau tidak boleh. Jadi seumpama ini kan yang tadi atau yang sampai sini ini niku untuk mengisyarahi musyarilah yang dekat. Nah, apabila kita ingin mengisyarahi musyarilah yang jauh, kita tinggal menambahkan huruf kaf. Jadi yang awalnya itu the, dia menjadi dzalika. Contohnya dzalika ar-rajulu. Seumpama yang muannas, kita bisa talika az-zahratu. Ini adalah contoh penggunaan isim isyarah untuk musyarilah yang jauh. Dan terus intinya tinggal ditambahin kaf mawon. Lalu kan tadi saya jelaskan bahwasanya di depan isim-isim isyarah ini apabila terdapat huruf ha, itu kan tidak boleh membersamai lam. Kenapa? Kita lihat pada qauluhu mumtani'atu likarahati kathrati zawaidi fala yuqalu hadzalika. Karena apabila kita menambahi ha, contohnya kita mengucapkan hadzalika, itu tidak boleh karena banyaknya huruf tambahan. Jadi ha ini kan ha tambahan, terus lam ini dia tambahan, kaf juga tambahan. Jadi tidak boleh. Jadi intinya apabila ada ha, maka tidak boleh ada lam. Nah terus kalau seumpama ada lam, maka tidak boleh ada ha. Paham nggih? Oke. Wonten sing supaya padahal mau ingkang lafaz ula yang jamak niki lho. Ula kan lebih utama dibaca panjang. Kenapa? Kita lihat qauluhu wal madu aula. Nakutan kelewatan. Minal qasri annahu lughatu ahlul hijazi wa bihi jaa atanzilu. Qala ta'ala ha antum ulai tuhibbunahum wal qasru lughatan ahli tamimi. Jadi seumpama lafaz ula kan kalau dibaca pendek lafaznya ngenten. Namun tulisannya kalau ini. Nah, kalau dibaca panjang, ula itu menjadi ulai. Nah, kenapa? Ada yang tahu? Tidak ada. Jadi lafaz ula apabila dibaca pendek, kita ini mengikuti lughatnya Bani Tamim. Nah, kalau seumpama ulai dibaca panjang, maka kita mengikuti lughatnya Bani Hijaz. Di mana lughat Bani Hijaz tersebut itu terdapat dalam Al-Qur'an. Contohnya pada surah Al-Imran ayat 11, niku lafate antum ulai tuhibbunahum. Jadi intinya kenapa lebih utama Bani Hijaz daripada Bani Tamim? Karena Bani Hijaz ini lughatnya digunakan di dalam Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk saudari Asri Amri.